Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Mahfud dengan NIM 2024 040 1132 dari kampus Universitas Esa Unggul Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ogian Hafiz Juanda, SA LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC, selaku dosen pengampu hukum internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perjanjian internasional, yaitu salah satu materi yang sangat penting dalam hukum internasional. Materi ini akan mencakup pengertian, dasar hukum, tahapan pembentukan perjanjian internasional, serta contoh kasus dan penerapannya gitu. Jadi, perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua negara atau lebih, maupun antara negara dan organisasi internasional yang diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam kehidupan internasional, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar kerjasama antar negara di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan, lingkungan hidup, pendidikan, hingga perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Tanpa adanya perjanjian internasional, hubungan antar negara akan sulit berjalan secara teratur karena tidak memiliki aturan yang disepakati bersama gitu. Jadi di Indonesia ini menganut pengaturan mengenai perjanjian internasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selain itu, secara internasional terdapat Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian yang menjadi pedoman utama mengenai pembentukan, pelaksanaan, dan berakhirnya suatu perjanjian internasional gitu. Lalu suatu perjanjian internasional ini memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah perundingan atau negosiasi, yaitu proses ketika para pihak membahas isi dan tujuan perjanjian hingga mencapai kesepakatan bersama. Lalu tahapan kedua adalah penandatanganan. Penandatanganan menunjukkan bahwa para pihak telah menyetujui naskah perjanjian. Namun, untuk jenis perjanjian tertentu, penandatanganan belum berarti perjanjian tersebut langsung berlaku. Oke. Lalu tahapan berikutnya adalah ratifikasi. Ratifikasi ini merupakan pengesahan suatu perjanjian oleh suatu negara sesuai dengan ketentuan hukum nasionalnya. Di Indonesia, beberapa perjanjian internasional harus mendapat persetujuan DPR sebelum disahkan oleh pemerintah gitu. Setelah ratifikasi selesai dilakukan, tahap terakhir adalah pemberlakuan atau entry into force gitu. Yaitu saat perjanjian mulai mengikat secara hukum bagi negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Lalu dalam hukum internasional terdapat prinsip yang sangat penting yaitu Pacta Sunt Servanda. Yaitu prinsip ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan dengan iktikat baik oleh para pihak. Dengan kata lain, suatu negara ya tidak boleh mengabaikan kewajibannya itu ya hanya karena terjadi perubahan kebijakan di dalam negerinya. Prinsip ini menjadi dasar tercapainya atau terciptanya kepercayaan dan kepastian hukum dalam hubungan internasional gitu. Jadi salah satu contohnya perjanjian internasional yang sangat dikenal adalah Persetujuan Paris atau Paris Agreement tahun 2015. Jadi mengenai perubahan iklim. Ya, melalui perjanjian ini banyak sekali negara di dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan bersama-sama mengatasi dampak perubahan iklim. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang ikut meratifikasi perjanjian tersebut sebagai bentuk komitmen dalam menjaga lingkungan hidup dan mendukung upaya global menghadapi perubahan iklim. Contoh lainnya adalah kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN membuat berbagai perjanjian untuk mengikat kerjasama ekonomi gitu. Ekonomi, pendidikan, keamanan, serta pelindungan masyarakat.
Perjanjian-perjanjian tersebut memberikan manfaat bagi seluruh negara anggota karena menciptakan hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan gitu. Jadi meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian internasional sering menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, terdapat negara yang terlambat melaksanakan kewajibannya atau bahkan melanggar isi perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari setiap negara untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati demi menjaga hubungan internasional yang damai dan tertib gitu. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa perjanjian internasional itu bukan hanya sekedar dokumen tertulis, tetapi merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar kerjasama antar negara gitu. Jadi melalui perjanjian internasional, berbagai persoalan global dapat diselesaikan secara damai, teratur, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi demikian penjelasan mengenai perjanjian internasional, mulai dari pengertian, dasar hukumnya, tahapan pembentukannya. Jadi prinsipnya itu pacta sunt servanda, hingga contoh penerapannya dan berbagai atau dalam berbagai kehidupan internasional gitu. Semoga penerapan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama gitu tentang mengenal pentingnya perjanjian internasional sebagai salah satu sumber utama hukum internasional gitu. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.